Saya mengajak sahabat sekalian dan juga mengajak diri saya, karena dalam kondisi seperti sekarang ini memang tidak mudah mendamaikan diri kita dengan kondisi ini. Kita malah terkadang kalau tidak hati-hati bisa terpeleset kepada keputusasaan yang tidak berujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang mulia dimanapun berada, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini selalu berada di dalam berbagai keinginan, berbagai cita-cita. Terlepas dari cita-cita yang satu, pindah ke cita-cita lain setelah cita-cita yang satu itu berhasil didapatkan. Terlepas dari satu keinginan, pindah kepada keinginan yang lain setelah keinginan satu itu berhasil didapatkan. Karena itu, sesungguhnya Allah telah dulu tahu bahwa hambanya yang bernama manusia ini selalu mempunyai keinginan-keinginan yang silih berganti, bahkan yang tingkat bertingkat, dari keinginan yang kecil sampai kepada keinginan yang paling besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 mengatakan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak orang yang bertanya, termasuk juga saya sendiri, kadang-kadang merasa telah capek berdoa, tetapi doa belum juga terkabul. Namun sekarang setelah saya renungkan doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menurut saya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya ingin berbagi dengan sahabat BN yang berbahagia dalam kesempatan ini. Seringkali kita lupa bahwa doa kita itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri saya merasa kok doa saya tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah saya renungkan, seperti saya katakan tadi, saya merasa doa saya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan kepada Allah selama ini. Contoh, waktu saya kecil, ketika emak saya memanggil amak kepada ibu saya, sedang menyiangi padi di sawah. Waktu itu saya masih kecil, masih kelas 1 SD. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya selalu mengatakan ke emak saya dari pematang sawah bahwa saya
bercita-cita ingin sekolah tinggi, ingin sekolah tinggi, ingin sekolah tinggi. Waktu itu malah amak saya mengatakan, cita-cita kamu mau sekolah tinggi, mau kuliah nanti. Untuk taman SD saja kamu tidak mungkin. Di kampung kita ini tidak ada sekolah. Untuk kelas 1 SD aja kamu harus merantau ke kampung lain. Yang pulang hanya bisa 1 kali 2 bulan atau 1 kali 3 bulan ketika liburan sekolah. Mana mungkin kamu akan bisa sekolah melanjutkan dari SD ke yang lebih tinggi. Jadi menurut amak, tak usahlah kamu menyebut ingin sekolah juga. Kata amak saya waktu itu. Saya tak patah mental. Saya selalu mengatakan, mak, saya mau sekolah, mak. Saya ingin sekolah, saya ingin nanti sekolah tinggi namanya waktu itu oleh saya ingin sekolah. Tetapi lama-lama ternyata setelah saya renungkan sekarang, cita-cita saya itu yang saya ucapkan mungkin dalam bentuk doa waktu itu. Setelah saya memasuki kelas 1, kelas 2, kelas 3, setelah saya mulai sholat yang betul-betul sholat yang sudah mengerti arti dari sholat, saya selalu berdoa agar Allah menyampaikan cita-cita saya untuk bisa nanti saya tamat kuliah. Allah sampaikan. Memang saya tidak mengira akan bisa menamatkan SD, tapi ternyata bisa tamat kuliah, bisa masuk S2. Padahal kedua orang tua saya tidak pernah menduduki bangku sekolah sehari pun. Ini membuktikan bahwa doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang juga saya ingat antara lain, suatu kali saya ketika menjadi wartawan, masih muda, masih punya anak 1 di kota tempat saya bekerja sebagai seorang jurnalis. Waktu itu hari mau Lebaran, tidak ada cadangan untuk ongkos pulang kampung. Buat ongkos mobil saja tidak ada. Timbul usulan dari istri saya waktu itu, tolonglah, bisa tidak cari uang untuk ongkos pulang kita nanti ke kampung untuk sewa mobil buat kita berdua. Anak mungkin tidak bayar karena dia masih umur sekitar 1,5 tahun. Katanya, pergilah ke teman-teman pejabat menjelang Lebaran. Kalau nanti ada uang THR dari mereka kan bisa untuk kita pulang. Waktu itu saya katakan pada istri saya tidak akan pernah datang ke kantor yang selama ini tempat saya mencari berita. Walaupun kepala dinasnya atau pimpinannya di kantor itu teman saya dengan saya. Karena saya menganggap datang ke sana untuk mengharapkan ada uang THR dari dia atau uang pemberian dia. Saya tidak akan melakukan itu. Dan saya bertekad, walaupun sekarang kita mungkin tidak bisa pulang kampung karena tidak ada ongkos, namun suatu saat nanti saya bertekad, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberi wartawan THR menjelang Lebaran. Istri saya mengatakan itu suatu hal yang mustahil. Untuk kita makan saja sulit sekarang. Untuk ongkos pulang saja kita tidak ada uang. Masa ada pula keinginan untuk beri. Ada pula angan-angan untuk memberi wartawan THR. Tetapi saya tetap dan keyakinan saya memohon kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Lama-kelamaan saya ketika diterima jadi pegawai negeri sipil, dalam karir saya pernah menduduki pekerjaan di Biro Humas Kantor Gubernur. Saat itu walaupun tidak uang saya, uang negara, tapi saya membagikan THR untuk kawan-kawan wartawan yang berpos di Kantor Gubernur. Dan ketika saya memimpin lembaga humas di pemerintah, saya juga
memberi kawan-kawan wartawan THR. Walaupun dari uang negara yang resmi. Dan itu saya anggap doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sama sekali tidak mungkin akan terjadi hal itu. Tapi karena saya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa saya. Satu hal lagi, dari dulu pertama saya ke Jakarta naik pesawat, begitu saya turun di Bandara Soekarno-Hatta, saya lihat ada orang berjalan berdampingan dengan istrinya. Ketika itu saya memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, agar saya bisa nanti membawa istri saya ke Jakarta. Saya senang sekali kalau bisa seperti orang itu, berbimbingan tangan di bandara ini, saya turun dari pesawat. Waduh, alangkah bahagianya dia. Lama-kelamaan saya bisa membawa istri saya, bisa turun bersama dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan malah ada yang bersama anak-anak. Lagi-lagi doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa tinggal di Jakarta. Suatu memang hal yang tidak mungkin menurut saya. Saya seorang Mustaminarda bisa tinggal di Jakarta. Tetapi Allah kabulkan. Saya sekarang tinggal di Jakarta bersama anak-anak. Ini membuktikan lagi bahwa doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan banyak lagi doa saya yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada umumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika doa menjelang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ujian, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak sekali yang bagikan penghalang-penghalang yang harus kita hadapi. Itu memang saya akui. Namun setelah kita lolos dari itu, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Yang ingin saya sampaikan di sini kepada sahabat penonton channel YouTube Mustaminarda, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, doa saya ketika saya dulu di bangku pendidikan, mulai dari saya SD, SMP, SMA, kuliah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya tidak sampai menganggur begitu tamat kuliah. Sebab saya takut melihat teman-teman begitu tamat kuliah pulang ke kampung kerana tidak ada pekerjaan, sampai di kampung menganggur. Saya memohon kepada Allah agar begitu tamat jangan sampai saya menganggur. Dan Allah mengabulkan doa saya. Saya tidak pernah menganggur sehari pun begitu tamat kuliah. Sungguh Allah mengabulkan doa hambanya. Jadi karena itu saya ingin sampaikan kepada kita, mari kita tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sedang berada di dalam gelombang kehidupan yang sangat dahsyat dengan datangnya corona. Ekonomi kita ambruk, usaha kita hancur berantakan. Kita berada di titik nadir kehidupan yang paling rendah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membangkitkan ekonomi kita, segera memulihkan ekonomi kita, dan segera mengembalikan kita kepada kejayaan lama yang pernah kita alami. Jauh dari itu, saya mengajak sahabat sekalian dan juga mengajak diri saya, karena dalam kondisi seperti sekarang ini memang tidak mudah mendamaikan diri kita dengan kondisi ini. Kita malah terkadang kalau tidak hati-hati bisa terpeleset kepada keputusasaan yang tidak berujung. Karena itu, mari selalu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan selalu dan kita dekatkan selalu. Kita yakinkan diri kita,
kita yakinkan jiwa kita bahwa tidak ada penolong yang maha penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daripada kita kecuali dengan pertolongan Allah. Kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, maka jadi. Tidak ada yang akan bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa. Maka itu mari kita mohonkan kepada Allah untuk menjadikan kita bisa bangkit kembali, bisa hidup jauh lebih baik dari yang dulu pernah kita alami baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.